sepenuhnya di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nih, kegiatan itu tadi dinamakan dengan teknik stop. Ya, pada kegiatan di awal ketika anak-anak baru saja masuk ke kelas, gitu kan? Kemungkinan mereka masih terbawa suasana di rumah habis dimarahi orang tuanya, habis marah-marah dengan adiknya, lali orang sangu. Nah, maka ketika awal pelajaran biasanya kita tanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini, gitu kan? Nah, ada yang saya bu marah-marah, saya sedih bu. Nah, gitu ya. Nah, mari kita bersama-sama dulu anak-anak. Nah, kita gunakan teknik stop. Gunanya apa? Supaya mereka kembali apa tadi? Untuk membuat kita yang awalnya tidak sama panjang menjadi sama panjang. Itu ternyata dengan cara tadi ya, disambung dulu jadi satu, baru kemudian dipotong menjadi 4 bagian yang sama panjang. Apakah hanya itu caranya? Kemungkinan nanti ketika panjenengan praktek di kelas, kalau kita tidak memberikan arahan atau petunjuk atau langkah-langkah dalam praktek, mereka akan menemukan cara yang berbeda. Betul? Bahkan pengalaman ketika saya dan Pak Intan waktu itu disuruh untuk mengeksplor hal semacam ini, ada yang menemukan cara lain. Caranya bagaimana? Awalnya itu disamakan dengan yang paling kecil. Lebihannya nanti juga nanti dibagi-bagi lagi. Ada yang seperti itu karena dulu nggak pakai pita tapi pakai kertas lipat. Ya, kalau kertas lipat kan digunting-gunting, samakan dengan yang kecil. Nanti sisanya disamakan lagi jadi 4, baru disambung-sambung lagi. Wah ribet itu ternyata ya. Nah, terus kemudian ditemukanlah. Nah, simpulannya tapi sama. Ternyata caranya yaitu ini tadi. Ya. Nah, bahkan ada yang dulu itu ketika kami ada yang dipotong 4. Jadi satu pita itu dipotong jadi 4 bagian. Yang pita paling pendek dipotong jadi 4. Pita yang agak panjang 4 lagi. Pita yang paling panjang juga 4. Setelah jadi 4 bagian digabung dari bagian-bagian itu. Cara teman-teman. Ribet ya. Anak-anak mungkin juga seperti itu gitu Pak G. Ya makanya pasti akan terjadi nanti di kelas. Kalau panjenengan tidak membuat lembar kerja loh ya, dengan sudah ditentukan langkah-langkahnya, pasti akan ditemukan cara lain. Nah itulah dahsyatnya matematika bahwa ada standar, ada proses di kelas matematika. Karena anak-anak berproses, gitu lah ya. Nah ini jadi kalau konsepnya dari konkret gambar ke abstrak seperti ini. Kita KGA-nya nih, konkret, kemudian gambar, ya seperti teman-teman tadi yang buat, kemudian abstraknya bisa jadi rumus seperti ini. Jadi tidak serta-merta langsung kita ngajarin anak, itu rumusnya seperti ini tidak. Jadi kita butuh proses gitu. Oke. Untuk hasilnya, untuk kelompok A atau yang warna kuning, ya ini 26,25. Gimana teman-teman mungkin hasilnya? Betul? Tahu ya? Terus untuk yang kelompok B yang warnanya pink, hasilnya 21. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut kita ke konsep media. Ya ini kita seru-seruan lagi ya Bapak Ibu. Nah ini nanti kita juga sedang menyiapkan sebuah media. Tapi panjenengan tidak perlu risau. Nanti ketika akan menyampaikan konsep median, bingung apa medianya, bisa buat sendiri, tidak perlu beli. Ya. Ini bisa mumut dari tempat-tempat gawe itu ini kan banyak ini. Kartu resi. Kalau saya di kelas pakainya ini. Tapi Pak IKJ-nya diamankan Pak. IKJ diamankan, nggih. Oh iya Pak. Ini kan pakai dua ini juga bisa. Karena pakai ini bahaya. Tapi ini juga bisa untuk menentukan modus mediannya. Kan ini 4, ini 6 misalnya. Nah, kalau saya di kelas ya bisa pakai ini kartu remi atau bisa pakai kartu Uno. Ada yang tahu kartu Uno? Gak pernah pakai main kartu Uno, udah pernah. Oke. Kita main-main ya. Baik.
siapkan 3 set kartu dengan angka masing-masing set. Ditulis bilangan 0 sampai 9. Kemudian kocok kartu tersebut, ambil 9 kartu dan seterusnya. Ini ada 4 set ya. Karena 4 set ini kelompoknya ada 6. Berarti akan kita bagi, Pak. Mungkin yang merah 1 set ini nanti untuk 2 kelompok. Oke. Perwarna aja. Oke. Ini sedikit. Dikit lah ya, Pak ya. Oke. Itu 1 sama 1, Pak. Hijau sama yang 1. Iya, 1. Ya, oke. Oke, kartu sudah di tangan ya. Oke, kita akan mempelajari konsep median. Silakan kartunya dikopiok, dikocok. Ya. Wah, dewa judi. King of Gambler. Dewi ya? Dewi. Oke, silakan boleh dikocok. Ya. Dewa Dewi. Oke. Sebelum kita mulai median, apa sih median itu? Nilai tengah. Oke, kita cari tengah-tengahnya berarti ya. Oke, silakan dicoba, dikeluarkan 9 kartu. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, secara acak. Oke, sudah. Kemudian ya, silakan diurutkan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Diurutkan. Ada yang sama, ada yang beda ya angkanya ya. Silakan diurutkan. Sudah. Itu yang ada. Oh, ada 6, 9 ya, ada garisnya bawah. Ya, garisnya bawah itu 9. Ya, gini ya. Sudah urut semua? Lanjut, Pak. Lanjut. Sekarang yang di depannya kartu, keleknya dibuka, tangannya dijokno. Ya. Ini. Ya. Oke, pegang kartu paling ujung sebelah kiri dan kartu paling ujung sebelah kanan. Pinggir-pinggir, pinggir-pinggir. Ya, menter kelek ini ya. Tangan yang kiri pegang kartu paling kiri, tangan kanan pegang kartu paling kanan. Ya, ketika saya hitung 1, berarti ditutup bareng-bareng. Plek, ya. Kemudian geser ke tengah. Jelas caranya? Oke. Silakan tangan di kartu. Kita hitung 1, tutup. Kartunya dibalik. Plek. Ya, lanjut tengah. 2, tutup. Plek. Ya. 3. Nah, geser. 4. Sisa berapa kartu? Oke, hore, ketemu. Nah, itu namanya median atau nilai yang terdapat di tengah-tengah. Bisa diterima? Bisa? Oke, dikopiok lagi, dikumpulkan, kopiok lagi. Bapak Ibu ingat ya, ini adalah standar proses. Artinya ini harus terjadi pada saat jenengan menyampaikan atau ingin mengajak anak-anak membahas tentang konsep median. Nah, sekarang saya mau tanya. Jumlah murid di kelas Bapak Ibu berapa? 9. 17. Wakil. Oke, kita ambil tengah-tengah 15 ya. Nah, oke, silakan dikopiok. Sudah? Sudah. Nilai ulangan
Plek. Nah, absen 4 dapat nilai plek. Absen 8 dapat nilai plek. Kok 8 sih? Mau piro sih? Baru mau 7 jadi 8. 5. Absen 6. Absen 7. Absen 8. Absen 9. Absen 10. Absen 11. Absen 12. Absen 13. Absen 14. Absen 15. Nah, itu hasil nilai ulangan matematika. Kemudian Bu Kepala Sekolah datang. Nah, Bu Guru, anak-anak nilai ulangan matematikanya dapat nilai berapa? Silahkan dijawab. Nah, jelek, ono nilai 9 kok jelek. Apik, ono nilai 1 kok jelek. Nah, berarti nilainya harus kita olah terlebih dahulu. Silakan diolah dengan menggunakan konsep median. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 2. Bapak. Oke, terima kasih. Kami kelompok 2 diskusi dari teman-teman sejumlah nilai anak ulangan sejumlah 15 anak. Setelah kita tutup kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri, ternyata masih ada 2 yang belum tertutup. Loh, bonus. Yang terakhir itu adalah 6. Maka itu adalah nilai tengah atau median. Sudah diurutkan, kita bagus saja. Iya. Terima kasih. Ya. Ini medianya 3. Medianya 5. Medianya yang belakang sendiri kelompok 6 7. Oke. Berarti nilai matematikanya bagus apa bagus? Nah, yang dapat 7 bagus, yang dapat 3 nyake nih. Tanyanya Bu Kepala Sekolah tadi bagaimana, Pak? Nilai matematika kelas 6 bagaimana? Bagus apa tidak? Nah, setelah dapat mediannya kan kita bisa menyimpulkan ya Pak, bagus apa jelek. Ya. Nah, ini kalau anak-anak yang melakukan tanpa kita berikan urutan seperti ini, kadang-kadang apa yang paling sering kesalahan yang paling sering dilakukan anak-anak pada saat mencari median atau menentukan median? Ya, tidak diurutkan. Ini nanti semua diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ya. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak tidak memahami tentang konsep median, seager pokoknya dicorek kiwa, mbek tangan, kiwa tangan, terus yang tengah-tengah kuwi lah medianya. Padahal harus konsep yang ini ada nomor berapa itu tadi Pak? Nomor 1, 2, 3, 4. Nah, urutkan bilangan pada kartu dari yang terkecil diurutkan dulu. Berarti ada tahapan untuk menentukan median itu harus kata kuncinya adalah diurut. Kalau med tadi kata kuncinya apa yang pertama? Digabung. Kalau median diurutkan. Baik,
Mungkin ada yang mau berbagi? Cukup? Cukup. Oke, digabung lagi. Kopiok lagi. Oke. Tadi yang paling sedikit muridnya berapa? 9. Ada yang sedikit lagi? 8. Oke. Ya silakan kartunya dikopiok lagi. Kopiok dulu. Sudah teman-teman dikopiok? Sudah? Oke, silakan sekarang keluarkan 8 kartu ya. Nilai nilai ulangan bahasa Indonesia. Absen 1 dapat nilai 2. Absen 2 dapat nilai 1. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Absen 6. Absen 7. Absen 8. Oke. Sudah nggih? Kemudian Pak Andri datang. Bu guru, gimana nilai nilai bahasa Indonesia anak kelas 3? Oke, tadi prosedurnya gimana? 1, diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Ya, terus menter, kelek. Tangan di kanan dan tangan kiri di kiri. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Sisa berapa kartu? 2 kartu. Kalau sama nggak masalah. Yang sama kartunya, ayo ngecek yang sama. Yang beda, oke, beda. Masalah ini, Mas, salah. Nggak ada masalah. Kalau angkanya sama berarti sama ya. Ya angka itu. Kalau angkanya beda berarti tengah-tengahnya angka itu. 2 dan 4 berarti tengah-tengahnya angka 3. Ditambah dibagi 2. Silakan. Hasilnya berapa? Kelompok 1 hasilnya berapa? 4. Kelompok 2 4. Kelompok 3 2,5. Kelompok 4 7,5. Wah, apik ini nilainya Pak. Lanjut 6. Lanjut 5. Ya Allah, 5 nyakin diskon Shopee ya 50. Ready Pak. Oke, kita coba lagi. Ya. Lagi sekali lagi ya. Benar. Yang paling banyak berapa? Yang paling banyak muridnya? Berapa? 34. Kartunya enggak sedih. Gimana? 19. Yang genep genep. 20. Hah? 18. Ya wes 18, ayo dikopiok 18. Ya 18. Ya silakan main-main lagi. Ya muridnya nek disuruh jajar kartu suwen ora karuan. Oh 17. Ya dikurangi 1 Bu, 16. Biar benar. Baik, kelompok 1 yang sudah selesai bilang hore. Kelompok 1 hasilnya berapa? 4,5. Nggih. Kelompok 2 sudah ketemu? Belum, proses. Oh ya benar. Sabar, ini ujian ya.
3 nilainya 3. Nah. Ya, kelompok 2 hasilnya berapa mediannya? 5,5. Kelompok 2, 3 sudah 4 melok 4. Kelompok 5 melok 4 melok 4 5. Ini mesti 6 melok 6 ini. Probabilitas. Berapa? Kelompok 6? Gak krungu 3. Baik ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Konsep median, ada berapa kartu tersisa di tengah? Pokoknya intinya itu ya, bisa 2, bisa 1. Kalau 1 ya berarti mediannya itu, kalau 2 kita cari tengah-tengahnya di antara 2 kartu itu. Ada 1 kartu di tengah, itulah nilai median. Ada 2 kartu di tengah, tentukan nilai tengah dari 2 kartu, itulah nilai median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, petunjuknya, kata kuncinya adalah diurutkan. Kalau min tadi dijumlah kemudian dibagi. Oke, ini adalah hasil dari percobaan pita. Ya. Hasil percobaan min dan median, data kelompok kuning ya. Pitanya ukurannya 22, 26, 28, 29 cm. Untuk data kelompok pink 7 cm, 22, 26 dan 29. Minnya kelompok kuning tadi, pita kuning 26,25. Mediannya berarti antara 26 dan 28. Hasilnya 27. Kemudian kelompok pink, minnya 21. Mediannya berarti kalau sudah diurutkan 7, 22, 26, 29. Berarti tengah-tengah antara 22 dan 26, berarti 24. Data kelompok kuning jauh. Kenapa kok jauh? Ada salah satu yang mencil. Tahu mencil? Datanya ada satu yang mencil. Jadi ya, itu bisa membuat seperti ini, ya kan? Kalau ada salah satu data yang mencil, maka akan mempengaruhi nilai median. Ya, mediannya bisa bergeser. Gitu ya, Pak? Apa kewalik ya? Benar. Gimana? Data kelompok kuning antara min dan median hasilnya dekat. Ini menunjukkan data distribusinya normal. Oh ya, berarti kalau dekat, ya kan, normal antara min dan median. Berarti salah satu bisa mewakili data. Oh ya. Sedangkan data kelompok pink terlihat beda cukup jauh antara min dan median karena ada mencil. Yang panjangnya 7 itu tadi loh, ya kan? Min dan median bisa dijadikan patokan apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Ya. Data memiliki pencilan, maka median akan lebih mewakili data dibandingkan min. Oh ya, berarti kalau ada data pencilan, ya kan, mana ada 7 atau nilai matematikanya ada yang dapat 1, ada yang dapat 1, satu anak dapat 1 atau dapat nilai 2, ya kan? Kita lebih baik menggunakan min, ya kan? Menggunakan median, lebih baik menggunakan median. Karena median itu cukup mewakili apabila datanya ada pencilannya. Tapi kalau tidak ada pencilan, kita bisa menggunakan dua-duanya, bisa min, bisa median. Kalau data yang lebih mewakili itu sebenarnya min, kalau tidak ada pencilan. Tapi kalau ada pencilan, kita pakainya median. Bisa diterima ya?
Kalau yang bawah pakai medium. Baik, kita lanjut ke konsep modus. Sekarang kancing bajunya di rumah temannya, Pak. Ayo, coba. Sudah ada gantinya. Kancing baju, Pak. Siapkan alat peraga kancing. Karena tidak ada kancing dan saya bukan penjahit, maka saya bawa kancing ajaib. Ya, permen kacamata. Ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti boleh dibawa pulang. Tapi tolong ya nanti jangan royoan. Satu-satu aja Pak, satu orang. Nggak usah dilepas ya. Nanti kalau kurang ini masih ada 3 ya. Oke, sudah. Sekarang saya mau tanya, datanya ini dalam bentuk kategori apa dalam bentuk nilai? Tadi kan ada 2 macam, kategori dan nilai. Kalau nilai ulangan kan nilai dalam bentuk angka. Kalau ini dalam bentuk angka apa dalam bentuk kategori? Kategori ya, jelas ya. Oke, masing-masing kelompok sekarang sudah dapat kacamata. Ya, itu di situ ada berapa kancing atau berapa permen? 12. Ya. Oke, silakan dihitung per warna. 14. Kenapa? Oh ya. 14 ya. Oke, silakan dicari modusnya. Ya. Oke. Silakan boleh difoto, dikirim ke grup juga boleh. Atau beri keterangan merah. Ya, boleh, apa? Main sih. Modus adalah data yang sering muncul. Ya, data yang sering muncul. Oke, kelompok 1 biru. Kenapa kok biru? Birunya ada 4, kuningnya ada 3. Oke, oranye 3, abang merah 1, ungu 1, hijau. Oke, kalau kelompok 2 datanya apa aja? Kuning 5, biru 3, merah 3, ungu 1, hijau 1, oranye 1. Oh, tidak ada abangnya. Berarti modusnya kuning. Oke. Ini kalau ditulis bisa nggak nulisnya? Cara nulisnya. Berarti kalau merahnya 2 berarti merah, koma. Gini ya, saya memiliki permen terdiri dari warna 2, merah, koma, merah. Atau mungkin begitulah, ya kan? Kan ada 3 kan ya, merah, ya, biru, terus, ya. Itu datanya dalam bentuk kategori. Oke, yang lain gimana? Sudah ketemu semua? Ada 2. Ada 2. Yang warna apa? Biru dan oranye. Kira-kira bisa nggak modus keluar 2? Bisa ya? 3 malah. Nilai yang sering keluar bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bisa tidak ada? Bisa tidak ada? Bisa. Ya, karena keluarnya hanya 1-1, ya kan? Modus itu bisa tidak
ada. Oke, sekarang simulasi kegiatan kita dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin kita jadi guru. Ini anggap aja kelompok A. Kelompok A, anak-anak warna kesukaan. Oke, Pak Andri datang. Pak, warna kesukaan. Warna kesukaan kelompok A apa? Biru. Karena 2 orang suka warna biru. Oke, kita masuk ke kelompok B. Makanan kesukaan. Ikan apa? Mie ayam, bakso, tahu tek, tahu, gak godek Pak. Ya, tahu. Sate, bakso. Berarti modusnya 3. Modusnya 3 apa modusnya bakso? Nah, pertanyaan lu, modusnya 3 apa bakso? Bakso. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Sekarang masuk ke kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Jumlah saudara 1. Jumlah saudara 1, 3, 2, 4. Berarti modusnya 1. Makan di Pak Adri ya. Terus apa ya? Alamat rumah. Kelompok 6, alamat rumah. Baik, sah. Jawa Tundo, Doro Kandang, Karangturi, Kajar. Ya. Berarti Doro Tundo dan Karangturi. Pak Andri tanya kepada saya, Pak, kelompok 6 itu kebanyakan rumahnya daerah mana Pak? Jawa Tundo dan Karangturi. Doro Kandang itu lagi itu. Apa mana Kajar? Karena tidak modus Pak. Tidak modus. Wes gak usah di-roasting Pak, aduan. Oke. Sekarang lagi, permintaan aku pakai Pak. Nah, ini moro-moro. Saya pengen data nama panggilan Maftu, Nurul, Siti, Bumur, Ita, Maron. Modusnya tidak ada. Medianya Maron karo Ita di sendi. Ita. Kira-kira bisa diurutkan nggak? Apa matematika itu ada abjadnya? Saya cincin. Ada ini alamat rumah Jawa Tundo, Doro Kandang, Karangturi, Kajar. Modusnya, medianya, bisa orang diurut no matematika. Jadi cara mengurutkan median apa? Diurutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar. Bilangan. Apakah Jawa Tundo bilangan? Berarti bisa diurutkan apa tidak? Alamat rumah ada, modusnya ada. Apakah ada mediannya? Sebentar. Jadi ya konsepnya. Maksudnya urutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar.
bilangan. Tidak ada bilangannya ya. Berarti kesimpulannya apa? Data dalam bentuk kategori tidak ada medianya. Apakah ada minnya? Bisa tidak ditambahkan? Jolo tunggal tambah karanturi. Jokar. Loh itu juga data loh ya. Kan data ada dua macam, kategori sama nilai. Berarti yang ada main median modusnya itu data dalam bentuk bilangan. Kalau data dalam bentuk kategori adanya hanya modus. Begitu. Kalau gitu Pak. Apa warna kancing yang paling banyak tadi? Sudah, itulah modusnya. Apakah mungkin suatu data modusnya lebih dari satu data? Tadi sudah dibuktikan nih, ada 2, ada 3. Apakah mungkin suatu data tidak memiliki modus? Tadi juga sudah dibuktikan. Ada yang tidak. Contoh, nanti kita bisa main kartu ya. Oke, sekarang kembali ke kartu. Ya, ke kartu ya. Kartu dikopiak lagi. Ya. Oke, dikopiak. Sudah. Ini satu kelompok jumlahnya berapa? 6, 5. Ya wes. Silakan dibagikan satu orang satu. Ya. Oke, sudah. Tambah 5. Simulasi. Ojo ngincang sih. Oke. Sudah. Kita buat kesepakatan ini data apa? Apa? Jumlah istri? Tanggal lain bisa beda. Oke, gini ada jumlah anak. Anggap aja jumlah anak lagi. Oke, 3, 2, 1 dibuka dia. Ya. Silakan dicari median dan modusnya. Boleh dicatat ya. Data jumlah anak kelompok 1, namanya ditulis 1,5,6,8 atau gimana. Kayak anak kelas 6 dalam soal. Yang sudah kelompok 5. Ya, berbagi. Ini silakan prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 kelompok kami. Setelah kami mendapatkan masing-masing satu kata, kemudian kami membuka bersamaan. Setelah itu kita kesepakatan untuk mengumpulkan dan diurutkan bersama-sama. Kemudian kita setelah diurutkan, semuanya. Setelah diurutkan kita jumlah masing-masing nominal yang ada di kartu. Kebetulan kami dapat 4, 6, 7 yang 3 kali dan 8 yang terakhir. Karena kami memiliki 6 kartu,
semua 39. Jadinya 39 dibagi 6, hasilnya 6,5. Terima Bapak. Rata-rata meanya 6,5, untuk mediannya 7 karena setelah diurutkan, dan modusnya juga 7 karena ada 3 kartu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup ya Pak, lanjut ya. Lanjut, analisis dan interpretasi data. Analisis data percobaan kancing, apakah dapat ditentukan meannya? Tadi sudah ya. Bagaimana dengan nilai mediannya? Mediannya juga sudah ya tadi. Ya lanjut. Mean, median dan modus. Nah ini perbedaannya. Untuk mean hanya bisa menggunakan data berupa bilangan atau data numerik. Jadi datanya harus dalam bentuk bilangan. Ya, kemudian menyebar normal atau simetri dan tidak ada data pencilan. Tadi seperti itu sudah kita bahas bersama-sama bahwa untuk mean itu dapat digunakan untuk data-data yang bentuknya simetris atau tidak ada pencilan. Data itu bisa mewakili ya suatu data. Ya, mean itu bisa mewakili suatu data. Keuntungannya semua data digunakan bisa cukup mewakili data. Jadi maupun yang pencilan maupun yang terkecil atau yang terbesar, semua data itu terproses jadi satu. Terus kekurangannya sangat dipengaruhi oleh data pencilan. Kalau ada data pencilan 1, maka jumlahnya bisa berubah. Jadi meannya bisa bergeser. Kemudian untuk median hanya bisa menggunakan data berupa bilangan atau data numerik sama. Ya. Kemudian digunakan jika ada data pencilan. Kalau data pencilannya banyak, mending pakai median saja karena jaraknya terlalu jauh. Kemudian tidak dipengaruhi oleh adanya data pencilan dan lebih mudah dihitung. Jadi lebih praktis hitungnya. Tinggal mengurutkan kemudian cari yang benar. Sedangkan median itu harus menambah K. Apabila datanya banyak, berarti masih banyak yang perlu dijumlahkan. Kemudian modus umum dikategorikan pada data kategori. Ya, pakai data kategori contohnya tadi ya. Kami kemudian kesukaan, ya warna kesukaan, hobi, itu bisa menggunakan modus. Kemudian tidak dipengaruhi oleh data pencilan. Ya, contoh, kelas 6 ini rata-rata rumahnya mana? Tadi ada yang satu rumahnya Jolotundo, ya, atau mungkin Kajar. Ya, Kajarnya itu tidak dihitung karena kita cari yang data yang prioritas. Kemudian lebih mudah digunakan. Tinggal kita cari data yang paling sering banyak keluar. Kemudian kekurangannya, modus tidak selalu ada dan bisa nilainya lebih dari 1. Sekarang penyajian data. Bagaimana data ditampilkan dan memberi informasi yang dibutuhkan secara visual. Oke, mari kita tonton berikut The Grid dan Podcast. Monggo teman-teman ya, yang akan saya tampilkan. Nanti dengan amati ya, contoh-contoh cara penyajian data. Baiklah, ini teman-teman nanti ada kegiatan ya setelah menyaksikan video ini, yaitu untuk mengamati data apa saja yang ada dalam bentuk apa saja yang ada pada tayangan ini. Itu ya. Silakan pakai diskusi ya. Nanti jenengan setelah melihat video ini nanti akan menemukan bentuk penyajian data apa saja. Ya. Kemudian mana nanti tentukan ya mana yang sekiranya paling cocok dan paling ideal untuk menampilkan sebuah data.
Niki tapi videonya saja enggak, karena kan bahasanya pakai bahasa Madura. Jadi teman-teman paling juga senang lah mendengarkan bahasa Madura. Kita lihat videonya saja, kita fokus di video atau gambarnya saja. Ini saya juga baru mau nanya sama Pak Iwan, apakah gitarnya itu karena dikipasi Pak? Bukan. Gitarnya ini Pak LCD proyektor ini karena mesinnya. Karena mesinnya ya. Itu pengaruh karena kabelnya kan kena kipas angin, kipas anginnya bergetar terus minyak. Iya, Yeah, these are great. I think more of us. Hello, Chester. Hi, Mom. What are you doing? Hi, Lizzie and Chester. I'm making a graph. I asked my friends, do you like mud? I put their in. Gone? Are you home? Come in, Daisy. You too, Chester. Hi, Gone. What are you doing? Hi, Lizzie and Chester. I'm making a graph. I asked my friends, do you like mud? I put their answers under yes or no. More of us do like mud. This is a nice graph, Conk. I have lots more to show you. Cherry pie is a favorite. Yeah. These are great. I like to make graphs too. Oh, really? That's nice. Of course, my graphs are the best. They are not. They are so. Whoa! Let's have a contest.
You two will make some graphs and I'll be the judge. I'll give points for correct math, creativity, and neatness. May the best graph win. I'm going to win, BZ. No, you're not, Donk. Oh, boy. There's a pile of rocks. Hey, Donk, can you make a rock graph? That sounds really hard. I wonder if there are more smooth rocks or rough ones. I'll put the smooth ones on one square and the rough ones on the other square. Oh, I have to make labels too. My graph shows that more of the rocks are smooth. Not bad, but my graph will be even better. I'll take a quick photo. Look, it's a picnic. Good, I'm hungry. These cookies look yummy. Why don't you make a graph about them, BZ? Let me think. I see 3 kinds of cookies. I wonder if there are more chocolate chip, oatmeal, or sugar cookies. I will stack them up and find out. My graph shows that there are more chocolate chip cookies. I think Chester likes it. Smile! Yikes, this juice is freezing. Somebody's coming. Let's go. Where to? There. Soup Mart. Does this bathing suit make me look fat? I like these patterns. Can you make a graph about them? Some of these suits have a pattern of flowers. Some of them have bugs. And some of them have both flowers and bugs. I wonder which pattern is on more of the bathing suits. Here is a Venn diagram. The suits with flowers are in the left circle. The suits with bugs are in the right circle. The suits with both are in the middle, where the circles overlap. This is a good graph. My next one has to be even better. She looks mad. Let's go. Look! The butterflies are in this group of butterflies. My graph shows that orange is the most common color for these butterflies. This is too good. My next graph has to be even better. Do you hear that noise? It sounds like cracking. It's coming from Grandpa Zoli's house. What's wrong? The eggs are hatching. All of them. Hello, Mrs. Hummer? Come quickly, please. I think Gonk is going to make a graph about these eggs. I'll draw a picture of each baby. Hey, snakes and turtles are reptiles. The rest are birds. I wonder if more reptiles or birds hatched out. This graph should help me win the contest. See, more reptiles hatch than birds. Oh no, how can I make a better graph than this one? Bye, Grandpa Zoli. Good luck. Let's go there. Flower market. I've got an idea for my next graph. Excuse me, may I ask you a question? What are you planning to do with your new flower? I'm going to plant it in my garden. Sir, what do you plan to do with this plant? It's a birthday gift for my friend. What will you do with this flower? I'll plant it in my yard. So, what will you do with your new plant? Eat it. I took a survey at the flower market, and here are the results. Oh no, that's another good graph. Am I going to win this contest? So, Chester, we've made a lot of graphs. Have you picked a winner yet? Pick me, pick me. Whose graphs are the best? Pick me, pick me. I should look at all the graphs again. How do I pick the winner of this contest?
I need to make one more graph. As you can see from my graph, it's a tie. Congratulations. Thanks. Ampun. Wow, niku cerita apa lho, Pak? Ini ceritanya ini wonten kegiatan apa niku? Siapa yang mau bercerita dari tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Kira-kira dia mau itu ceritanya nopo utawi apa gitu tayangan tadi itu ingin menyampaikan informasi tentang apa? Silakan dari kelompok Pak. Monggo betul nopo. Kira-kira tadi menampilkan apa tadi? Bosone meduronan Pak, agak mudeng. Ya, silakan. Maaf Pak, yang saya pahami cuma excuse me. Satu lagi apa tadi? Please, apa tadi Pak? Cuma itu saja, yang lain nggak mungkin semua. Ini ya. Oke. Kita tahu ini kelompok 6. Nah, ini cek pinter bahasa Inggris Pak. Baik Pak, mungkin dari gambar tadi apa ya yang saya tangkap itu, karena saya juga ke bahasa Inggris kurang begitu paham ya Pak, sama sekali nggak paham memang. Tapi mungkin tadi lebih ke makanannya itu ada yang ditumpuk-tumpuk itu mungkin lebih banyak suka yang merasa apa dapatnya. Mungkin dari cerita tadi yang saya dapat itu Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Monggo kelompok 5. Guru bahasa Inggris ini mesti bawa. Guru bahasa Inggrisnya nembe error, dia kaget Pak. Untuk kami kalau menurut saya tadi itu tentang pengumpulan data. Ada tugas untuk mengumpulkan data. Lomba itu tadi Bu. Lomba menyampaikan apa namanya? Menyajikan data. Ya, siapa yang penyajiannya paling banyak, ya macamnya paling banyak nanti dapat hadiah. Iya, kalau saya nangkepnya mengumpulkan data. Iya. Dari hewan peliharaan, terus benda-benda yang ditemui seperti apa namanya? Kupu-kupu tadi. Warna. Hewan peliharaan, tadi ada ular, ada apa anak ayam. Terus selanjutnya itu mengumpulkan tanaman. Batu yang kasar sama batu yang halus. Saya itu. Terus dibuat seperti grafik. Yang banyak warna apa, kalau yang apa namanya tadi warna apa yang banyak, terus kupu-kupunya juga warna apa. Kemudian batu, antara batu besar sama batu yang kecil-kecil itu lebih banyak mana, jumlahnya dihitung. Iya, luar biasa. Pemenangnya siapa kontes itu tadi? Pemenangnya siapa? Napa Kadal? Napa sinten kok pemenangnya? Seri ya pemenangnya ya. Kan dapat congratulations kok, berarti ya enggak seri loh. Congratulations kan. Ya. Oh ya. Seri podo Pak. Karena jumlah yang didapat sama. Nah, data apa saja yang panjenengan temukan di film tadi? Ya, baik yang dikumpulkan oleh si kodok maupun si cicak, si kadal. Nah, ini kan. Ini tadi. Jadi mereka itu awalnya galau karena mau diadakan kontes perlombaan kontes untuk membuat mading tentang data gitu kan. Apapun yang mereka temui nanti bisa disajikan dalam bentuk data. Dan akhirnya mereka membuat berbagai macam penyajian data kan tadi ya. Ada ketemu kupu-kupu terus disajikan datanya dalam bentuk diagram apa ya? Lingkaran Pak. Oh, lingkaran. Kemudian ini ya, kaki siapa yang paling panjang? Ini dalam bentuk apa nih? Diagram
batang. Terus ini namanya apa? Diagram Venn. Ini apa tadi? Motif ya, motif pakaian. Kemudian ini apa itu? Disajikan dalam bentuk apa itu? Diagram batang. Terus ada yang bentuk apa itu tadi? Piktogram ya? Ada ya piktogram ya? Ya, ketika tadi itu telurnya menetas, Pak. Ternyata ada yang anak kodok, anak bebek, ular, anak ular, terus digambar, ya. Baik, identifikasi beberapa jenis grafik dan kegunaannya. Ini grafik apa? Diagram apa? Garis ya. Ini lingkaran, ini piktogram atau diagram gambar. Kalau ini batang. Tentunya peruntukannya sama apa beda-beda? Sama apa beda-beda? Saya senengi. Oke. Tidak apa. Bagaimana penerapan penyajian data yang tepat menurut Bapak Ibu? Apa karakteristik dari masing-masing grafik? Setiap grafik kan punya karakteristik ya. Oke, mana yang lebih tepat? Ya, penyajian mana yang lebih tepat? Data penjualan baju yang kiri apa yang kanan? Saya pendapat. Ayo latihan kendel. Wih. Penjualan baju kiri atau kanan? Yang belum pernah bicara, Pak. Kiri apa kanan? Data penyajian baju. Data penjualan baju. Kiri atau kanan? Kalau saya pilih penyajian data yang sebelah kiri. Alasannya? Lebih sering digunakan dan bagi yang baru lihat juga bisa mungkin lebih paham. Mudah dipahami. Oke. Kalau dari data yang sebelah kiri ada bulan Januari dengan penjualan baju berjumlah 5. Terus untuk yang Februari 3, itu terus sampai Maret 6 dan juga April 7. Untuk yang data yang sebelah kanan sama. Tapi untuk ya. Tapi kalau untuk membandingkannya lebih mudah yang mana? Kiri atau kanan? Kalau ada pertanyaan gini, untuk yang membandingkannya lebih Januari sama Maret, ya lebih banyak yang mana, pamannya gitu. Penjualan Januari sama Maret, lebih enak lihat yang kiri apa kanan? Kiri ya. Baik, jawabannya kiri. Ada jawaban lain mungkin teman-teman? Enggak? Cukup? Berarti setuju semuanya dengan yang kiri pendapat dari kelompok 6. Iya. Nah, kiri. Diagram batang digunakan untuk membandingkan fakta. Diagram batang menyediakan tampilan visual dari jumlah dalam beberapa kategori. Betul sekali tadi ya. Untuk membandingkan. Kalau tadi diagram batang kan lebih enak ya, lihatnya itu lebih enak gitu loh. Kalau diagram garis itu laren iki lurusin di, ya. Misalnya seperti itu. Lanjut, mana yang lebih tepat penyajiannya? Data pertumbuhan kecambah, ya, kiri atau kanan? Yang itu Pak, yang garis. Iya. Mungkin kalau kita untuk melihat pertumbuhan itu bagusnya dari yang garis. Sekarang kita sekali lihat aja sudah tahu, oh itu dia grafiknya naik. Gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi untuk yang awal tadi kan kita lihatnya mungkin kebanyak penjualannya. Tapi kalau untuk lihat kenaikan atau keturunannya itu grafiknya mungkin menurut saya lebih bagus yang garis itu Pak.
Mungkin gitu. Terima kasih. Bacanya lebih mudah ya Pak ya. Oke, terima Ya, kasih. flash dulu dong. Nah, yang lain gimana ini? Setuju apa enggak? Oke, sebelah kiri. Diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan. Bapak Ibu pernah buka buku bayi itu loh, apa ini? Apa Pak? Kartu menuju sehat. Kartu menuju sehat. Posyandu, bayi posyandu kan. Ya, diagramnya kan gini. Nek diagramnya gini berarti bayinya sehat. Nek ini berarti kurang gizi. Stunting ya. Oke, lanjut. Mana cara penyajian data yang lebih tepat? Data hobi 30 siswa. Yang kiri apa yang kanan? Hobi. Oke, monggo. Monggo Bu. Boten sarabutan. Langsung dicanda. Menurut saya sebelah kanan Pak. Sebelah kanan. Alasannya ya untuk membandingkan data. Oh, betul. Kalau yang apa sebelah kiri itu kan berkelanjutan. Kalau ini membandingkan seluruh data. Oh, betul. Kata kuncinya dari keseluruhan ya. Dari keseluruhan. Pecahan bagian dari keseluruhan. Berarti kalau baca ini gimana Bu? Kalau baca ini yang hobinya menyanyi lebih banyak, lebih dari 1/4, benar? Nah, lebih dari 1/4 berarti berapa itu? 1/3. 1/3 apa itu? Lebih dari 1/3 mana ya? Nah, ya kan? Lebih enak ya lihatnya. Meskipun itu tidak ada angkanya jumlahnya berapa, tapi lebih enak ya. Mantan Pak. Itu tapi kalau melihat yang depan jadi tahu karena yang depan ada angkanya. Ya. Oke, betul sekali. Diagram lingkaran adalah grafik melingkar yang menunjukkan kontribusi relatif yang dikontribusikan oleh seberbagai kategori terhadap total keseluruhan. Jadi lebih cenderung ke membahas tentang keseluruhan. Kemudian ini contoh yang lainnya anak-anak ini. Ya, coba dia mati. Antara kiri dan kanan ini buatan anak-anak loh ya. Mana menurut jenengan yang setuju? Grafik diagram batang yang kiri atau yang kanan? Ini buatan anak-anak. Nah, menurut jenengan lebih. Jadi itu ceritanya menyajikan data dari hasil yang tengah itu. Ya, gitu kan? Enggak, Pak. Bukan. Ini beda. Kalau yang tengah itu ikutnya yang kiri. Oh, gitu. Oke. Kita bandingkan secara keseluruhan berarti itu ya. Oke. Satu persatu, monggo. Mau mengomentari yang mana? Yang paling depan, yang tengah atau yang paling belakang, gitu ya. Yang kiri atau yang kanan? Kita bahas diagram batangnya. Oh, yang diagram Kalau batang. anak buat diagram batang, jenengan setuju yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Alasannya, monggo. Kan itu kan juga diagram batang semua gitu. Iya. Malah yang Angkanya lebih mudah dipahami yang sebelah kirinya. kiri. Nggih. Itu ada Pak, 1, 0, ada 1. Tapi angkanya nggak jelas. kurang cetak ya Bu ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Tapi sepertinya ada Bu. Terus kalau menurut jenengan yang kanan gimana? Belum urutannya itu loh Pak. Belum urut. Bukan, itu kan sudah meloncat ya. Sistemnya sudah loncat. Sistem sudah 1 ke 6. Berarti kan selisihnya 5. Nah, Gitu. kalau angka 1 yang pertama selisihnya 1. Iya, kan Terus tidak sesuai. keduanya? Setelah 1 kok 5. Itu 5 ke atas terus kan. 5. Sering Oke. terjadi enggak itu? Sering. Di sekolah, di kelas ya. Nggih. Skalanya kan belum betul. Ya. Seperti itu. Oh gitu. Baik, berarti kesimpulan yang dapat kita ambil ketika kita mengajarkan anak membuat diagram batang
bagaimana? Berarti harus bagaimana? Oke, 1. Mana? Jarak antar. Berarti membuat apa ini? Apa itu? Garis bilangan. Ya. Harus apa? Sesuai kelipatannya. Oke ya. Jaraknya juga harus sama. Kalau kelipatan 1 ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kelipatan 5 berarti 5, 10, 15. Betul. Berarti ya berhubungan dengan materi kemarin ya. Apa? Pengukuran. Ya kan? Besaran yang digunakan harus konsisten, harus sama. Kalau 1 segini berarti harus segini terus. Kalau 5 segini, yo 1 aja segini, ya kan? Seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak? Ya, tambahnya ya memang number sense itu selalu digunakan dimanapun. Jadi kalau sudah kuat number sense-nya anak-anak akan bisa membuat, katakanlah misalnya seperti itu. Ada yang sebelah kanan ya 1, 6, 11, 16, 21, 26. Sebenarnya dia itu maksudnya saya tahu yaitu tetap menggunakan kelipatan 5 Pak. Tapi yang jadi masalah di awal dimulai dari angka 1 gitu. Nah itu. Soalnya kadang di kelas saya juga gitu Pak. Ngukur itu dari angka 1. Kalau enggak gitu dari pinggir penggaris. Ya, padahal kalau dalam pengukuran itu ya kan harus dari angka 0. Tapi kadang anak ya seperti itu ya, memang perlu kita luruskan. Ya, harus dari angka 0. Cukup Pak Adri? Oke. Gimana teman-teman? Mungkin masih ada yang perlu didiskusikan tentang cukup? Lanjut, menggunakan taksonomi Bloom untuk mendesain pernyataan tentang data statistika. Baik, kita masuk ke. Nah, ini berarti teman-teman setelah ini akan mendesain sebuah pertanyaan ya, berdasarkan taksonomi Bloom. Untuk taksonomi Bloom ya, di sini ada 6 level ya. Digambarkan seperti ini ya. Apa ini? Bentuk apa ini? Segitiga ya. Piramid ya. Yang pertama adalah level mengingat, yaitu mengingat pengetahuan yang pernah diketahui. Kemudian level kedua memaknai konsep atau gagasan yang dapat secara lisan ya, melalui tulisan maupun gambaran atau grafik diagram. Kemudian level 3 menerapkan menggunakan gagasan-gagasan, konsep atau prosedur yang sudah dipelajari sebelumnya untuk diterapkan pada suatu konsep baru. Kemudian level keempat menganalisis, yaitu mempelajari suatu konsep, gagasan atau informasi dengan pemecahannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, termasuk melihat hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kemudian level kelima mengevaluasi, memberikan penilaian berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Kemudian level keenam menciptakan atau menghasilkan gagasan-gagasan baru yang menggunakan gagasan-gagasan yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, lanjut. Taksonomi Bloom mengingat gagasan yang pernah dipelajari, memaknai gagasan yang baru diperoleh, menerapkan gagasan itu pada konteks yang baru, kemudian membangun koneksi dan menilai gagasan atas kriteria tertentu sehingga menghasilkan gagasan yang baru. Oke. Di sini ditampilkan ya sebuah gambar yang berkaitan tentang lansia. Lansia, lanjut usia. Di sini terdapat 3 gambar diagram lingkaran. Yang pertama tentang wilayah, ya kan? Lansia, ya. Di pedesaan 48,4%, di perkotaan 51,6%. Kemudian untuk jenis kelamin, laki-laki 47,57, sedangkan perempuan 52,43.
Kemudian untuk kelompok umur, warga lansia tua 80 tahun ke atas 8%. Kemudian itu ya, lansia apa itu tidak kelihatan. Lansia madya dan lansia muda. Untuk lebih lengkapnya bisa data tahun 2018, berapakah banyaknya lansia di Indonesia? Ya, di sini sudah ada. Nah, pertanyaannya di tahap mengingat itu contohnya seperti ini. Jadi hanya recall saja, Pak. Jadi kita hanya mengambil kembali informasi apa yang sudah tersedia. Mengingat. Lansia di dalam grafik-grafik tersebut dibedakan berdasarkan apa aja. Ingat, tadi dibedakan berdasarkan apa aja ya? Oke, umur, lansia muda, lansia madya, jenis kelamin, kemudian, iya itu contoh-contoh pertanyaan ya pada tahap mengingat. C1 ya Pak? C1 mengingat. Kemudian C2-nya memahami. Berdasarkan data tahun 2018, manakah yang lebih banyak lansia laki-laki atau perempuan? Berarti ada proses memahami di sini. Ya, kita cari mana yang lebih cocok, yang lebih pas untuk dibandingkan. Oh ya, yang ini, yang jenis kelamin. Ya kan? Kita perlu memahami diagram lingkaran mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu yang irisannya lebih besar, ya. Oh ternyata yang perempuan. Itu yang bagian C2-nya memahami. Kemudian untuk C3-nya menerapkan. Ini contoh soalnya. Ada berapa orang lansia muda di Indonesia berdasarkan data tahun 2018? Tahun 2018 ada berapa? 63,39%. Kemudian di tahap berikutnya C4 yaitu menganalisis. Seandainya definisi warga lansia muda adalah lansia berusia 60 sampai 65 tahun, data apa saja yang akan berubah? Jadi ini C4-nya menganalisis. Kira-kira mana yang berubah? Lansia madya. Lansia tuanya berubah enggak? Kira-kira berubah enggak? Tidak. Jadi proses berpikirnya lebih dalam ya. Kalau untuk yang tahap menganalisis, yang berubah lansia muda sama lansia madya. Karena kriterianya sudah dirubah, yang tadinya 60 sampai 69 ya dirubah jadi 60 sampai 65. Itu sudah merubah ya bentuk dari diagram itu tadi. Betul Pak Iman. Jadi menganalisis itu kita sudah mulai menyeparasi atau mengelompok-kelompokkan data, kemudian kita membanding-bandingkan data tersebut ya, untuk kita melakukan analisis. Berarti sudah ada membandingkan. Seandainya ya kan, membandingkan ada perubahan berarti. Lanjut. Kemudian tahap berikutnya mengevaluasi. Menurutmu apakah tampilan data pada grafik-grafik di samping cukup informatif? Ya, mengevaluasi itu menilai ya Pak ya. Ya. Mengapa? Ya. Contoh pertanyaannya seperti itu. Kalau kita udah informatif ya, mudah dibaca, mudah dipahami, ya. Cuma jumlahnya aja yang nggak ada, gitu ya. Jumlah. Kemudian C yang terakhir, C6, menciptakan, yaitu ya contoh soalnya, gunakan data ini untuk merancang produk yang memungkinkan akan diminati oleh kebanyakan lansia. Jadi menciptakan suatu hal baru. Kira-kira produknya apa?
kursi roda. Nah, lagi kursi pijat. Tekan. Nah. Apa lagi? Kursi goyang, ya boleh. Popok ya, Ambas, ya. Loh iya kan? Proses begini kan seperti itu. Rumah jompo, nah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat pagi. Saya siap.